Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengungkap ada 4 tantangan kebijakan luar negeri yang mencakup geopolitik hingga demokrasi. Hal ini disampaikan Anies dalam satu rangkaian kegiatan yang dihadiri pada hari ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan gagasan dan visi misinya terkait kebijakan luar negeri di Conference on Indonesian Foreign Policy atau CIFP 2023 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Anies menekankan ada 4 tantangan yang dihadapi Indonesia, yakni tantangan geopolitik, ekonomi, krisis iklim, dan tantangan demokrasi. Pertama adalah geopolitik yang bergeser dari unipolar ke multipolar. Ini multiple great powers yang sekarang kita saksikan. Lalu epicentrum geopolitik ini beralih dari transatlantik ke Asia. Dan dulu kita bicara tentang Amerika Soviet, sekarang kita berbicara tentang Amerika China. Lalu yang kedua adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi kita menyaksikan pergerakan arus modal dari negara berkembang ke negara maju karena perubahan suku bunga dari The Fed. Dan kita menyaksikan disrupsi produksi terkait dengan teknologi yang berdampak kepada geopolitik. Kita memiliki misalnya ketergantungan gandum pada Ukraina hampir 30%, pupuk pada Rusia 15%, dan ketika mereka berdua terlibat di dalam konflik, dampaknya terasa. Yang ketiga yang saya rasa paling mendasar dan paling berdampak adalah lingkungan hidup. Ada ketidakadilan iklim di sini. 12% penduduk dunia berada di negara maju, memproduksi lebih dari 50% emisi karbon dunia. Tapi dampak dari greenhouse gas emission itu dirasakan seluruh dunia, khususnya kepada mereka yang tidak mampu. Di Indonesia kita merasakan ketika terjadi pergeseran, kita menyebutnya bukan climate change tapi climate crisis. Ini yang paling merasakan justru yang paling bawah. Ketika kemarin merasakan ada heat wave di Jakarta dan Indonesia, bagi yang mampu tinggal nyalain AC, nyaman, tapi bagi yang tidak, itu luar biasa dampaknya. Nah, yang tidak kalah penting keempat, soal demokrasi. Kita menyaksikan bahwa terjadi democratic backsliding seluruh dunia. Banyak negara-negara yang bergerak ke arah non-demokrasi, mau dibilang otoriter belum nampak, lalu juga bergerak ke arah less good governance, tapi mau dibilang korup juga belum. Tapi jelas kita tidak lagi berada dalam track democratic consolidation, good governance, itu seperti tema yang dulu populer, hari ini menurun. Dan ini bukan hanya dialami di beberapa negara, ini fenomena dunia. Nah, ini adalah contoh-contoh 4 tantangan yang menurut kami penting untuk kita bahas bersama. Saya akan lompat saja kepada pentingnya Indonesia ke depan. Saya sepaham dengan pandangan bahwa Indonesia sudah tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dan partisipan pasif di gelanggang dunia. Indonesia terlalu besar, terlalu berpotensi untuk jadi penonton di samping. Indonesia harus tampil di depan, Indonesia harus menjadi agenda setter bagi percakapan dan arah perkembangan dunia. Dari Jakarta, Anies kemudian menyapa simpatisan, relawan, hingga caleg partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin di gelanggang olahraga Gondrong, Cipondoh, Tangerang, Banten. Kehadiran Anies disambut hangat oleh warga Banten yang memanggil Anies Baswedan Presiden. Selain itu, Anies juga disambut dengan tradisi palang pintu Betawi. Di Tangerang sendiri, tim Amin targetkan kemenangan di atas 60% untuk pemilu 2024. Masih di wilayah Banten, Anies kemudian melanjutkan agenda menemui para nelayan Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang. Anies berdiskusi dengan para nelayan dan mengaku prihatin dengan nasib nelayan Indonesia yang dinilai belum sejahtera karena berbagai hal, mulai dari regulasi memberatkan dan membatasi,
ketersediaan solar subsidi, dan tata niaga yang dirasa menyulitkan. Anies mengaku perlu untuk mengakomodir aspirasi nelayan, apalagi Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi kelautan yang amat besar. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.